Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wanda Medae, Prodi PJJ. Saya akan mempresentasikan tugas ekonomi rekayasa. Ilmu ekonomi dan keahlian teknik. Tujuan dan pengajaran ekonomi teknik. Ekonomi. Inti dari ilmu ekonomi dan keahlian teknik adalah suatu atau menjelaskan tentang teknik pengambilan keputusan dalam rekayasa melalui analisa pengambilan keputusan. Ada beberapa keputusan pembiayaan serta meliputi beberapa sektor, yaitu konstruksi, produksi, pelayanan jasa, sedangkan keputusan yang diambil meliputi beberapa aspek. Yang pertama, investasi tenaga manusia, yang kedua investasi peralatan, yang ketiga investasi permodalan. Nah, definisi umum mengenai ilmu ekonomi itu, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana manusia dan masyarakat sampai kepada pemilihan. Definisi keahlian teknik. Keahlian teknik adalah suatu profesi di mana suatu pengetahuan yang terdiri dari matematika dan ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum tahun 1960, pada insinyur melibatkan dirinya pada pekerjaan-pekerjaan perencanaan, konstruksi, menjalankan mesin, dan produksi. B. Keahlian teknik dan pengelolaan. Bidang usaha semakin lama semakin menjadi teknis. Akibatnya para insinyur atau teknisi memainkan peranan yang sangat penting dalam pengelolaan. Dengan demikian, pimpinan perusahaan akan melakukan teknisi dan juga mempunyai dasar secara matematika, ilmu pengetahuan, dan keahlian teknik. C. Efisiensi usaha dan efisiensi kerja. Baik individu maupun perusahaan mempunyai sumber daya yang terbatas. D. Nilai-nilai non-moneter. Nah, keputusan untuk menginvestasikan modal dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor moneter dan faktor-faktor non-moneter. Faktor-faktor non-moneter yang dipertimbangkan dalam investasi ada 4. Yang pertama, hukum-hukum ekonomi. Yang kedua, nilai sosial dan kemanusiaan. Yang ketiga, kondisi usaha umum. Yang keempat, suka dan tidak suka atau dari pemakaiannya. E. Hubungan studi ekonomi dan akuntansi. Alternatif studi ekonomi memberikan informasi kepada pemimpin atau pengambil keputusan mengenai usaha-usaha mendatang yang akan dilakukan. Dengan kata lain, penganalisa ekonomi teknik dapat diistilahkan sebagai seorang peramal nasib baik dari alternatif. F. Dasar-dasar akuntansi. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa persamaan dasar akuntansi itu aktivasi atau aset, pasif atau liabilities tambah kepemilikan atau ownership, di mana aktiva sama dengan barang-barang yang bernilai uang yang dimiliki perusahaan, pasiva sama dengan barang-barang yang bernilai uang yang dihutang perusahaan. Kepemilikan sama dengan kekayaan atau apa saja yang dimiliki perusahaan. Persamaan akuntansi di atas menentukan bentuk lembaran neraca yang menunjukkan posisi keuangan pada setiap saat yang ditentukan. Pendapatan kurang pengurangan sama dengan untung atau rugi. Yang kedua, persamaan mencerminkan ringkasan pendapatan dan mengeluarkan sebagai hasil usaha perusahaan selama satu periode tertentu. G. Unsur-unsur biaya. Unsur-unsur biaya meliputi 3 bagian. Yang pertama, bahan-bahan langsung atau direct materials. Yang kedua, buruh langsung atau direct labor. Yang ketiga,
ongkos tambahan atau overhead. Bahan-bahan langsung adalah bahan-bahan yang pembeliannya dibebankan langsung pada biaya produksi. Bahan-bahan langsung dapat diukur secara langsung. Kualitasnya harus sama untuk produk yang serupa dan harus digunakan dalam jumlah yang berarti secara ekonomis. Buruh langsung adalah upah yang dapat secara tepat dan mudah dibebankan pada produksi atau pelayanan di mana mereka bekerja. Yang berikut upah buruh dan bahan tidak langsung atau pajak kekayaan, pembinaan personalia, pemeliharaan gedung dan peralatan merupakan biaya-biaya overhead. Proses keahlian teknik berlangsung terus-menerus dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia yang timbul dalam suatu lingkungan ekonomi. Tahapan proses keahlian teknik meliputi 5 bagian. Yang pertama, penentuan sasaran diperlukan. Penentuan sasaran atau diperlukan survei pasar. Yang kedua, pengenalan faktor-faktor strategis. Yang ketiga, penentuan sarana-sarana atau sarana yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor strategis atau usulan teknis. Yang berikut, evaluasi usulan-usulan teknis atau analisa secara ekonomi dan teknis. Yang berikut, asistensi dalam pembuatan keputusan atau untuk memenuhi tujuan aplikasi teknis. Baik, demikian hasil presentasi saya pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.